Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali di matematika terapan lanjut ya, di ekonomi dan bisnis. Nah, kali ini kita akan sambung pembahasan kita di minggu lalu. Kita sudah sampai pada pembahasan mengenai dalil rantai, chain rule atau diferensiasi dari fungsi komposisi. Kita flashback bahwa biasanya yang kita turunkan Y sama dengan X atau F, di dalamnya ada Y sama dengan sebuah fungsi yang inputannya adalah X. Tapi dalam hal fungsi komposisi, X-nya ini masih termuat di dalam fungsi dan fungsi Gx ini ada di dalam F. Bagaimana cara menurunkannya di minggu lalu telah kita bahas dengan contoh soalnya. Kali ini kita akan masuk ke 8 ya, subbagian ke-8, derivatif tingkat tinggi atau turunan tingkat tinggi. Sebetulnya kalau teman-teman turunan pertama dapat melakukan dengan baik, tidak ada masalah untuk turunan tingkat tinggi. Jadi derivatif ke n dari fungsi y, f di sini x ya, diperoleh dengan mendiferensiasikan sebanyak n kali. Jadi maksud dia mau ngomong seperti ini teman-teman. Jadi kalau d pangkat ny per dx pangkat n, dia bermakna bahwa kita turunkan y sebanyak n kali. Jadi bukan turunan pertama dipangkatkan ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi saya harus menekankan ini ke teman-teman bahwa di sini ketika kita bicara turunan tingkat tinggi, d pangkat ny per dx pangkat n itu tidak sama dengan dy per dx dipangkatin n. Ini dua hal yang berbeda gitu ya, ini dua beda. Ini kita bicara ini y ya, turunan tingkat tinggi, turunan ke n. Kalau ini turunan pertama dipangkatkan, turunan pertama kemudian dipangkatkan, pangkatkan n, dipangkat n, itu beda ya gitu. Itu dua hal yang berbeda. Artinya kita ambil contoh di sini teman-teman, ini dalam simbolisasi dy per dx kita menyatakan turunan ke n itu seperti ini. Tapi kalau kita pakai f, itu f pangkat n, itu biasanya pakainya aksen ya untuk n ini gitu. Kita lihat di sini contoh y, ini ada typo, ada kekeliruan dalam penulisan. Kita lihat langsung aja contoh y sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 ditambah x. Maka kita bisa turunkan ini beberapa kali ya. Ini yang disebut turunan tingkat tinggi. Jadi bertingkat turunannya. Kalau turunan pertamanya teman-teman bisa langsung jawab 5x pangkat 5 ini kan 5 kali 5 25, 5 diambil 1 4 ya, 25x pangkat 4. Kemudian ini jadi 4 kali 4 16x pangkat 3, 9x pangkat 2, 4x, dan x diturunkan jadi 1. Bagaimana kalau turunan keduanya dari y? Nah, turunan keduanya kita turunkan lagi. 25 kali 4 100, pangkat 3, 16 kali 3 48, pangkat 2, 9 kali 2 18x, 4x jadi 4 aja karena turunan x itu adalah 1 dan konstanta diturunkan jadi 0. Dan seterusnya. Ini bisa kita lanjutkan teman-teman. Ini kalau dari kasus ini saya buat turunan ketiganya supaya makin jelas ya. Contoh tadi kita punya y double aksen, atau nulisnya dia begini, d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan, tadi kita punya turunan keduanya itu adalah 100x pangkat 3, 100x pangkat 3 ditambah 48x pangkat 2, 18x plus 4. Nah, ini kalau saya mau cari turunan ketiganya, nulisnya seperti ini. Atau kalau dalam aksen seperti ini teman-teman, atau dia nulisnya seperti ini. Biasanya kalau turunan tingkat tinggi kita lebih efektif nulis dalam bentuk seperti ini ya, lebih efektif. Nah, di sini kita lihat 100 kali 3, oke, 300x pangkat 2, 48 kali 2 16, 96x tambah 18x turun 1 0. Ini turunan ketiganya, dan seterusnya teman-teman bisa lakukan. Sampai kapan ya? Sampai ditentukan batasannya di turunan keberapa.
Itu tentang turunan tingkat tinggi ya. Jadi tinggal turunin lagi dan seterusnya. Berikutnya adalah diferensiasi implisit. Ini sebetulnya turunan implisit kita nyebutnya. Adalah satu metode diferensiasi dengan mendiferensiasikan. Oke, di sini fungsinya biasanya kita fx, sekarang x dan y. Kita anggap sama dengan 0 ya, suku demi suku. Jadi ini secara khusus kalau kita menurunkan sebuah fungsi, variabelnya ada 2, x, y, biasanya kan y sama dengan sesuatu. Kalau sekarang f di dalamnya ada x dan y gitu. Jadi bisa jadi z ya. Bisa jadi biasanya kita berbicara bahwa kalau x dipetakan melalui f maka kita dapat fx. Nah, sekarang di sini ada x dan y. Misalnya dipetakan pakai apa nih di sini? Z ya, ini sama dengan y kan biasanya. Nah, dia sekarang di sini ada 2 x dan y dipetakan. Nah, kita sebut misalnya di sini kalau fungsinya ini f masih ya, ini masih f. Maka didapat f misalnya ini sama dengan z. Si z ini fungsi implisit karena di dalamnya ada 2 fungsi. Tapi yang namanya derivatif implisit kita khusus pada pembahasan ini, khusus kita garis bawahi itu pada kasus xy dia sama dengan 0. Nah, ini derivatif implisit, Jadi kita akan bahas dia 2 fungsi x dan y tapi dia tetap sama dengan 0. Ini kita bahas namanya derivatif implisit. Jadi kita bisa lihat lanjut materinya. Jadi kita tinggal nurunin bahwa suku demi suku dengan memandang y sebagai fungsi x. Kemudian ingat y sebagai fungsi x, jadi di dalam y masih ada x. Kemudian dari persamaan tersebut ditentukan nilai dy per dx-nya. Contoh teman-teman, saya punya di sini xy kuadrat diambil x kuadrat ditambah y sama dengan 0. Saya mau turunkan terhadap x ya, saya mau turunkan terhadap x. Misalnya kita tulis ulang contoh yang implisit ya. Saya punya xy kuadrat kemudian diambil x kuadrat ditambah y sama dengan 0. Tentukan turunan terhadap x. Tentukan turunan terhadap x. Artinya turunan terhadap x ini adalah sesuatu per dx ya. Artinya turunan terhadap x. Nah, di sini teman-teman bisa lihat per suku dulu ya. Solusinya nih. Oke. Lihat suku pertama. Kita pandang dulu yang x. X kalau diturunin kan jadinya 1 ya. 1 ini turunan dari x dikali y kuadrat. Kemudian sekarang y kuadrat kita turunkan karena dia positif plus ya. Turunan dari y kuadrat itu kan x-nya tetap ada, turunannya itu kan 2y. Jadi satu-satu x dulu kita turunin, y-nya tetap nggak berubah. Yang kedua x-nya tetap, y-nya kita turunin. Oke. Karena y tadi masih di dalam y ada fungsi x, kita tambahkan dy per dx. Oke, sampai sini ya. Kemudian diambil ini nggak ada x y-nya, berarti satu aja. Kita nurunin 1 kali x kuadrat diturunin ya 2x kan. Nah, untuk y sendiri diturunin 1. Tapi jangan lupa di dalam y masih ada dy per dx. Ini sama dengan 0. Dari sini kita dapat 1 kali y kuadrat ditambah 2xy dy per dx. Diambil 2x. Ambil 2x ditambah dy per dx. Oke. Kemudian apa dari sini? Kita himpun aja yang ada dy per dx-nya. Ini sama dengan 0 ya. Y kuadrat pindah ruas, min 2x juga pindah ruas, maka saya punya 2xy dy per dx ditambah dy per dx ini sama dengan min y kuadrat, kan positif pindah ruas jadi negatif. Begitupun ini jadi plus 2x. Kemudian kita himpun dy per dx-nya, maka saya punya 2xy plus 1 dy per dx-nya dia keluar sama dengan min y kuadrat ditambah 2x. Oke, kita dapat di sini dari dy per dx kita punya hasilnya apa? Min y kuadrat ditambah 2x, karena ini perkalian pindah ruas jadi bagi ya. Dibagi 2xy plus 1. Iya, sampai sini. Ini yang disebut turunan implisit. Pak, bagaimana kalau nanti di sini juga ternyata harus ada y, xy juga. Seperti tadi caranya. Turunkan satu-satu. Satu suku x dulu, setelah itu selesai langsung ke y-nya. Baru kita lanjut ke suku selanjutnya. Seperti itu ya. Oke.
Oke, ya kita dapat hasil yang sama ya. Sampai dapat dy per dx, turunan itu kan dy per dx, turun terhadap x. Hasilnya apa? Oke. Oke, teman-teman, sekarang ke bagian yang 10. Di sini ada yang namanya fungsi derivatif. Fungsi Oke. Oh, terlalu harus agak lembut. Oke. Lihat di sini, teman-teman, mudah-mudahan masih ingat ya. SLTA dulu, ln ini adalah singkatan dari logaritma natural, dibaca len. Jadi kalau saya punya y ln x, maka turunannya ya langsung aja seper x. Gampang kan? Jadi ini perlu teman ikat untuk derivatif dari fungsi logaritma. Jadi kalau saya punya ln x, biasanya nulisnya pakai kurung. Maka turunannya itu ya seper x gitu. Gampangnya seperti itu. Kemudian di sini ada lagi, kalau saya punya y-nya adalah ln u, di mana u punya fungsi gx, seperti kemarin, seperti aturan rantai sebetulnya. dy per dx yang dimaksud adalah turunkan dulu u-nya terhadap x, kemudian y-nya terhadap x. Oke, gitu. Nanti ada u aksen du ini jadinya ya. Kuncinya tadi kita punya ln x itu ya seper x itu aja dulu. Selebihnya nanti pakai aturan rantai. Nah, ini ada lagi, kalau ada y sama dengan a log x, itu turunannya adalah seper bilangan pokok a ln a ya. Seper ln a dengan bilangan pokok a. Itu a ln a kan 1 ya. Ini sepertinya ya, betul. Oke. Kita lihat teman-teman di sini. Ini sepertinya a ln x ini. Ini a ln x ini ya. Ini a ln x. Contoh, jika y sama dengan ln dari 3 min 3x kuadrat. Nah, kita misalkan dulu yang di sini sebagai u. U sama dengan 3 diambil 3x kuadrat. Maka saya punya apa? du per dx-nya menjadi u aksen, turunan dari u-nya dulu kita cari. Kan turun konstanta 0, min 3 dikali 2, min 6x. Kemudian dy per dx itu sama dengan u aksen per u, min 6x per u-nya 3 min 3x kuadrat. Jadi teman-teman udah dikasih formulanya tuh baik-baik. Kalau dia bilang y sama dengan ln u, maka turunannya pasti ini u ya, bukan n, ini u. Ini saya harus agak bedakan. U beda dengan n ya. Ini y aksennya adalah u aksen per u. Nah, contoh dia bilang kalau y sama dengan ln 3 diambil 3x kuadrat. Maka y aksennya bagaimana nih? Gitu kan? Nah, solusinya y aksennya ya, kita misalkan dulu, maaf. Saya misalkan u-nya itu yang di dalam kurung sini, karena kita punya seperti ini kan u. Nggak mungkin x, karena di sini ada 3 min 3 kan. Ini sebuah fungsi gitu, yang udah nggak linear. Artinya di sini kita tulis 3 min 3x kuadrat, maka turunan dari u apa sih? Ini kan turun 0, min 3 kali 2, min 6x ya. Maka saya punya y aksennya itu sama dengan u aksen per u, atau dalam hal ini min 6x per 3 min 3x kuadrat. Oke, mudah bukan? Selanjutnya kita lihat teman-teman di sini untuk derivatif fungsi eksponensial. Sekarang tadi fungsi logaritmik, sekarang eksponensial. Apa nih yang unik? Ingat bilangan Euler number atau eksponensial natural. Kita lihat y sama dengan e pangkat x, maka turunannya nggak berubah ya, e pangkat x. Nah, kalau ada a pangkat x, maka turunannya a pangkat x ln a. Itu perlu teman-teman ingat. Nah, yang berarti kalau e pangkat u apakah dikasih? Oh, belum dikasih malah sama dia. Nanti ada e pangkat u seharusnya. Ya, turunannya cari dulu turunan dari u. Itu biar nanti saya tambahin. Tapi di ekonomi sepertinya kepake juga sih. Saya tulis dulu ya. Kita punya ini logaritmik, sekarang eksponensial ya. Eksponensial itu biasanya ada yang nulis eksponensial dari a itu sama dengan e pangkat a. Biasanya kita nulis seperti ini ya. Jadi kalau ada eksponensial x, maka ini sama aja dengan e pangkat x. Biasanya nulisnya begini. Kalau y sama dengan e pangkat x, dia turunannya nggak berubah teman-teman. Turunannya itu ya tetap
E pangkat X. Nah, kalau E pangkat U, maka turunannya itu ya, AX lah, AX dulu. A, E pangkat AX tetap ya. Kalau E pangkat U, berarti E pangkat U dikali U aksen. Ininya harus ada. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada 3 aturan, 3 hukum, 3 sifat atau karakter yang harus teman-teman kenali, bahwa E pangkat X ini eksponensial ya. Ini eksponensial. Eksponensial. Sampai akhirnya ini ada musababnya kenapa dia jadi Euler number E ini ya. E juga selain eksponensial ini adalah Euler number. Euler number. Jadi bilangan sebetulnya dia tuh. Kalau biasa kita ngomongin X pangkat bilangan, sekarang bilangan pangkat variabel gitu. Itu sesuatu yang mungkin di matematika. Oke. Kita lanjut. Dia belum ngasih contoh, nanti kita bahas soalnya. Berikutnya teman-teman, ini ada yang disebut dengan terakhir ya, di sifat-sifat fungsi sederhana. Ini derivatif fungsi trigonometrik. Dia bilang kalau Y-nya sama dengan sin X, maka turunan dari sin adalah cos. Ingat, jangan tertukar, turunan sin adalah cos, tapi turunan cos min sin. Turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen kosekan. Tangen itu nulisnya jangan TG tapi tan ya, biar semuanya 3 huruf. SIN, COS, itu 3 huruf semua. CTG, SEC, ini CSC, kosekan itu sebetulnya. Ya, dan ini ada beberapa pengingat kita. Sekan itu seperkos. Kalau kosekan, ya kos itu sepersin. Kalau kosekan, sekan seperkos, persin itu kosekan. Ini bukan kos, ini kosekan. Ya, ini ada yang keliru di sini, ada yang tipu. Jadi kalau aturan trigonometri, Y sama dengan sin X, sebenarnya cukup teman-teman ingat aja, turunannya cos X. Tapi kalau Y-nya cos X, maka turunannya min sin X gitu. Satu lagi, kalau ada tan X, tan ya nulisnya, Y aksennya itu sekan kuadrat X gitu. Catatan di sini nanti ada catatan. Ada sekan itu sek ya. Itu seper sekan X itu seper cos. Nah, kalau kosekan CSC itu sepersin. Nah, ini saya meluruskan yang tadi. Nah, itu. Oke. Teman-teman, Pak, contohnya gimana? Mungkin ada baiknya saya buat soal ya. Misalnya Y sama dengan melibatkan fungsi yang tadi lah. E pangkat 3X ditambah ln X ditambah sin X. Wah, kita bikin kacau aja dulu cerita nih, fungsi tertentu. Nah, ya aksennya gimana turunannya? Turunan dari E pangkat 3X itu, ingat ini U ya. Tadi masuknya ke sini. Maksudnya yang ke AX. Jadi A-nya yang ke depan. AX-nya nanti tetap utuh. Kita coba ke situ. Kita lihat berarti ini 3E pangkat 3X. Turunan ln apa? Oke, seper X ya. Ditambah turunan sin cos X. Ini kalau saya mau rapihin jadi satu suku, semuanya dijadiin per X. Jadi 3X E pangkat 3X ditambah X cos X plus 1 per X. Ini saya tuker. Ini jadinya satu suku kan ya, jadi satu suku. Begini juga udah betul sebetulnya. Jadi turunan dari masing-masing teman-teman perhatiin. Ini pakai sifat yang kedua. Ini turunan dari ln ya, logaritmik. Ini trigonometri. Gitu aja. Oke. Selanjutnya ada lagi pembahasan kita tentang hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Fungsi dan derivatifnya. Teman-teman perlu ingat, turunan pertama itu adalah gradien ya. Turunan pertama itu gradien. Ingat, saya pernah di pertemuan awal membahas 2 masalah 1 tema. Bahwa turunan pertama itu kalau dalam fisika kecepatan sesaat, nanti diturunkan lagi jadi akselerasi atau percepatan. Tapi kalau dalam geometri, turunan pertama sebuah fungsi itu gradiennya, M-nya. Langkah-langkah untuk mencari garis singgung dan garis normal, itu kita cari titik singgung di X0, Y0. Cari koefisien arahnya, M-nya sama dengan F aksen. Cari garis singgung dengan rumus ini garis singgungnya ya. Atau
cari garis normal dengan rumus ini. Gitu. Apakah ada contohnya? Oh, nggak ada contohnya ya. Baik, saya akan coba buat contoh. Ingetin teman-teman ya. Saya kalau punya Y sama dengan Fx, maka turunannya itu, si Y aksen itu, adalah kan F aksen. Dia itu M. Dari modal M ini, kalau mau bikin garis singgung, misalnya di X0, Y0, garis singgung di titik ini, maka persamaannya Y min Y0, M dikali X diambil X0. Ini persamaan garis singgungnya. Tapi kalau mau nyari garis normal itu yang tegak lurus ya, maka Y min Y0, garis normal di X0, Y0 tetap ya, itu min 1/M dari X min X0. Gitu. Jadi kalau ada sebuah kurva, misalnya saya punya nih, dia ada di titik sini, misalnya titik X0, Y0. Nah, di sini adalah titik X0, Y0. Yang menyinggung itu yang mana? Yang ini. Ini namanya M. Punya kemiringan dia nanti. Garis ini gimana persamaannya? Yang ini persamaan garisnya. Nah, yang tegak lurus yang mana? Ke sana. Ini 90 derajat. Tuh, yang ini garis normal. Nah, persamaan garis ininya, nah, ini ada di garis normal. Kita buat contoh ya. Kita buat contoh. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal yang melalui pada kurva yang melalui kan pada sebuah kurva tadi kan. Jadi garis singgung garis normal itu ya di kurva ini, misalnya ini sebuah fx ya, sebuah fungsi. Di sinilah di kurva inilah ada titik. Titik ini bisa dibuat garis singgung, bisa dibuat garis normal. Gitu. Jadi pada kurva yang melalui min 1,2 dan misalnya kemiringan. Nah, misal dikasih tahu nih, kemiringan di setiap titik adalah 2 kali absisnya. Jadi udah segini aja. Wow, kemiringan di dua titiknya, di kemiringan di setiap titik itu 2 kali absisnya. Nah, ini harus kemiringan di setiap titik 2 kali absisnya. Kemiringan itu M. Absis itu tahu absis? Kalau ada X, Y, ini adalah absis, ini adalah ordinat namanya. Gitu. Jadi solusinya gimana? Dari sini kita bedah dulu soalnya. Kita punya titiknya min 1,2, X0, Y0-nya itu kita udah punya. Dalam hal ini min 1,2. Terus kita punya apa lagi? Kita punya, ini diketahui ya. Diketahui X0, Y0-nya min 1,2. Yang kedua kemiringannya. Kemiringannya apa nih? Oh, ini harus integral ya. Saya lupa belum belajar integral. Berarti kita bikin persamaan dulu lah. Ini saya hapus, jangan pakai kemiringan. Kemiringannya nanti biar kita cari. Ini integral bagiannya. Nah, kurva yang melalui titik ini, pada kurvanya langsung kita sebutin aja lah. Kurvanya kita sebutin misalnya Y sama dengan X kuadrat lah, gampangnya. Kurva Y kuadrat ini kan pasti melalui di titik, kalau 2 berarti kan 4 ya. X-nya 2, Y-nya 4, 2,4. Oke. Ini soalnya saya ganti seperti ini. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Jadi teman-teman kalau kita lihat dari soal, ini diketahui titiknya adalah 2,4 dan Y-nya adalah X kuadrat. Oke? Kita punya ini dulu. Kita punya ini. Oke. Kemudian kita lihat di sini kalau nanti
teman-teman bisa buat grafiknya, dia akan seperti ini. X kuadrat itu gitu, 2,4 itu saat ininya 2, dia 4. Ini titik, kita cari kemiringannya dan garis normalnya. Itu ya. Oke, Y-nya sama dengan X kuadrat. Nah, maka dari sini dulu kita mulai. Y sama dengan X kuadrat. Ini artinya apa nih? Turunannya. M-nya atau Y aksennya berapa? 2X gitu kan. Berarti M-nya berapa kalau X-nya 2? Gitu. Untuk 2,4 untuk 2,4 maka X-nya itu kan sama dengan 2. Kita peroleh M-nya 2 kali 2 sama dengan 4. M-nya 4. Gitu. Sehingga kita punya apa? Y tadi Y0 sama dengan M X min X0, itu hasilnya adalah Y0 nya berapa? 4. Y diambil 4 sama dengan M nya 4. X0 nya 2 diambil 2. Ini kita selesaikan. Y nya berapa? Gitu. Ini 4X diambil 8 min plus 4, maka Y nya adalah, ini persamaan garis normal, garis singgungnya 4X min 4. Ini persamaan garis singgungnya. Garis yang menyinggung ini dia punya persamaan Y sama dengan 4X min 4. Bagaimana untuk garis normalnya? Ya tinggal kita bikin min 1 per M. Gitu. Gimana untuk garis normalnya? Garis normalnya. Untuk garis normal, mana persamaannya? Y min Y0 sama dengan min 1 per M dari X diambil X0. Oke, tadi kita punya apa? X0 nya 2, Y0 nya 4. Dan M nya berapa? M nya 4. Maka kita punya Y diambil 4 sama dengan min 1/4 dari X diambil 2. Gitu. Ini saya punya Y min 4 sama dengan min 1/4 X plus 2/4. Atau setengah ya. Min kali min plus 1 kali 2, 2/4, itu jadi setengah. Maka Y nya sama dengan min 1/4 X setengah ditambah 4. Berapa setengah ditambah 4? Berapa? Oke, ini 8/2 ya. 8/2 jadinya 9/2. Ini Y-nya. Oke, teman-teman, itu untuk garis singgung dan garis normal. Next, ada keadaan sebuah fungsi dia disebut monoton naik dan monoton turun. Kapan dia disebut monoton naik? Kalau turunannya itu lebih besar dari 0. Kapan dia disebut monoton turun? Kalau turunannya kurang dari 0. Kalau dia sama dengan 0, itu disebut stasioner. Itu disebut stasioner. Jadi jika diketahui Fx, maka turunannya sama dengan 0, ini stasioner. Begitu diturunin 0. Contohnya apa? Teman-teman pernah melakukan sebuah nanti kita ke ekonomi ya, konteksnya ini gampangnya aja di fisika. Jadi sebuah peluru misalnya kita lempar ke atas, sebelum dia turun dia akan berhenti dulu. Di titik inilah turunannya sama dengan 0, kecepatannya 0, berhenti dia, udah habis gaya dorongnya, akhirnya dia turun karena gaya gravitasi. Biar di titik inilah dia turunannya kurang dari 0, dia di titik ini lebih besar dari 0. Fx semua ya tentunya. Jadi dia monoton naik tuh, mau naik terus, tapi nanti stasioner dia berhenti dulu, baru turun lagi. Gitu. Nah, ternyata di titik stasioner ini ada yang unik, bisa dibagi-bagi lagi. Oke, lihat. Jenis-jenis titik stasioner kita turunin lagi. Nah, kalau dia turunan keduanya positif, dia titik balik minimum. Oh, kalau dia turunan keduanya kurang dari 0, titik baliknya maksimum, malah naik lagi. Atau turunan keduanya ditantangkan 0, ini titik balik belok. Jadi ada yang
Begitu dia begini, begitu dia tetap naik, balik ke ini. Ada yang begini. Nah, gitu. Ada yang begini, terus lanjut. Nah, ini turunan kedua kajiannya. Ini kajiannya di turunan kedua, di stasioner tadi. Di titik ini, khusus di titik ini. Kapan dia berbelok ke bawah, kapan dia ke atas, atau mungkinkah dia naik lagi. Gitu. Jadi ternyata setelah 0 itu nggak mesti langsung turun. Ini kalau tadi bola karena ada gravitasi dia udah pasti 0 ya balik lagi. Kita belum pernah lihat kan sejauh ini sebuah bola dilemparin terus naik gitu. Mesti dia ada titik baliknya. Oke. Nah, ini mulai nih ke ekonomi bisnis contoh nih. Nah, ini contoh yang sederhana dulu. Diketahui TR sama dengan 300 Q dikurangi Q kuadrat. Tentukan nilai maksimum dan minimum. Wow. Ingat maksimum minimum tadi adanya di mana? Kapan dia maksimum, kapan dia minimum? Kapan dia maksimum, kapan dia minimum? Hop. Oke, monoton naik ya, monoton turun. Tadi kita punya titik balik maksimum, titik balik minimum. Maaf terlalu saya. Nah, di titik balik minimum, lihat di sini. Kita cukup cari turunan keduanya. Jadi kalau TR sama dengan 30 Q diambil Q kuadrat, tentukan nilai maksimum. Maksimum, oh ini tuh tadi titik balik maksimum. Berarti turunan keduanya harus kurang dari 0. Kita lihat. Turunan pertamanya TR aksen kita bikin sama dengan 0. Jadi bikin stasioner dulu ya. Maka kita punya TR aksen itu sama dengan 30 min 2Q sama dengan 0. Artinya min 2Q sama dengan 30, maka Q-nya 15. Begitu TR aksen, double aksen, kita turunkan kedua dari sini, kita dapat min 2. Jelas dia kurang dari 0. Merupakan titik balik maksimum ya, titik balik maksimum, nilai maksimum. Nah, nilai minimumnya gimana? Nilai minimumnya kita lihat, kita masukin titik tadi, kan udah ketahuan 15. Berarti sama dengan 225. Ini nilai minimumnya ya. Gitu, atau minimum. Jadi gitu caranya teman-teman. Cari kapan dia minimum, kapan dia maksimum. Jadi sebetulnya sih begini nih. Nah, udah ketahuan ya. Jadi saya ulang, TR sama dengan, kita coba pelan-pelan, 30 Q min Q kuadrat. Nah, kapan dia maksimum? Itu dulu pertanyaannya. Kapan dia maksimum? Itu kan ya. Maka kita buat dulu turunannya ini harus sama dengan 0 kan. Ini stasioner, ingat kondisi stasioner. Stasioner dulu kita tempuh. Di dalam titik stasioner kita punya, ini kan kita tentukan dulu. Aduh, saya nulisnya harus rapi ya, maaf. Kita pasti butuh nih TR aksen. Turunan dari ini kan ya terhadap Q berarti diturunkannya. Hasilnya 30. Ini Q kuadrat, anggap aja Q itu X, jadinya 2Q. Oke. TR aksen kan harus sama dengan 0. Nah, gitu. Maka saya punya 30 min 2Q sama dengan 0. Sehingga saya punya, ini jangan lupa ya. Perhatikan ini. TR aksen sama dengan 0. Ini kondisi stasioner. Maka saya punya min 2Q-nya sama dengan min 30. Atau 2Q sama dengan 30. Dari sini saya punya Q-nya ternyata 15. Q-nya 15 nih. Terus kapan TR-nya dia maksimum? Ya kalau tadi TR aksennya, double aksennya kurang dari 0 kan? Dia maksimum kalau turunan keduanya kurang dari 0. Kita bikin dia kurang dari 0. Maka turunan ini yang keduanya apa? 30 hilang jadi min 2. Oh, jadi jadi saya turunin 2 kali, ternyata TR double aksen seharusnya begini nih, biar runtut. Teman-teman. TR aksennya itu kan saya punya 30 min 2Q. Maka
TR double aksen ya diturunin sekali lagi nih 0. Min 2. Min 2 ini kan kurang dari 0. Maka dia disebut maksimum. Minimumnya nggak ada. Terus nilainya berapa? Nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya kita kembaliin ke tadi. Nilai maksimumnya itu kita masukin ke fungsi awal. Karena kita udah tahu ini 15 kan Q-nya. Nilai maksimumnya kapan? Nilai maksimumnya itu saat di titik 15 tadi. TR-nya sama dengan 30 dikali 15 diambil 15 pangkat 2. Itu didapatlah di sini, dihitung-hitung hasilnya 225. Itu bukan minimum. 225 ini maksimum. Gitu. Karena turunan keduanya udah kelihatan negatif, nggak mungkin kita bikin lebih dari 0. Itu udah jelas dia konstanta min 2 itu kan kurang dari 0. Makanya pertanyaannya, tentukan nilai maksimum atau minimum atau dia pakainya. Ya ternyata nilainya karena min 2 ya maksimum kan, titik baliknya titik balik maksimum. Jadi nilai maksimumnya di mana? Di 225. Oke, untuk minggu selanjutnya kita akan mulai ke aplikasi derivatif dalam bisnis dan ekonomi. Teman-teman bisa dilihat di modul nanti, pelajari baik-baik dulu tentang elastisitas titik, elastisitas busur dan lain sebagainya. Gitu, oke. Nah, nanti kita akan masuk pertemuan selanjutnya yang ada hubungannya dengan ekonomi, biaya dan seterusnya ya. Oke, biaya, penerimaan, tadi penjualan. Nah, ini ada contoh-contoh soalnya nanti. Oke, saya pikir sampai di sini dulu cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.